sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini secara daring. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah dengan judul mengidentifikasikan karakter jujur pada orang lain dan diri sendiri dalam mata pelajaran pendidikan anti korupsi dengan guru pembimbing Bapak Amar Fathaloh SPDI dan disusun oleh Alif Abda Setiani dengan Asifa Salasabiha. Sudah 5 apa ya? Kita langsung ke bahan bahasanya ya. Jadi, apa sih jujur itu? Dalam pembahasan ini kita akan mengetahui dan memahami pengertian dari jujur. Secara umum, jujur merupakan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan, sebuah kepercayaan. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercaya kita dan menilai kita seterusnya baik. Jujur pada diri sendiri adalah menghilangkan segala bentuk penolakan yang membuat kamu jauh pada kebenaran mengenai dirimu. Yang kedua, di sini kita akan ditanamkan karakter. Kejujuran perlu ditanamkan pada diri sendiri, cemooh dan harga diri. Maaf. Jujuran diri akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan lagi dari orang lain. Tanpa kejujuran juga membuat diri akan lebih sulit untuk melakukan interaksi. Kebohongan dapat membawa diri ke dalam jeruji besi yang mengerikan, mendapatkan hukuman. Alasan kita perlu ditanamkan karakter juga, bila karakter jujur tidak ditanamkan, maka lama-kelamaan kebohongan akan dianggap biasa saja, dan diri yang tertawan berbohong pasti akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya, bila tidak segera sadar. Kemudian kita akan mengetahui manfaat dari berkarakter jujur. Manfaat berkarakter jujur bagi diri sendiri yaitu memperoleh kepercayaan dari orang lain, dijunjung tinggi namanya, selalu disegani, dihormati, dan akan selalu menjadi contoh bagi orang lain, agar mereka sama-sama memiliki karakter jujur, akan menjadi hamba yang disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hati akan merasa lebih tenang, dan otak akan menjadi fresh, karena tidak harus memikirkan hal-hal lain untuk menutupi sebuah kebohongan. Dipermudahkan dalam menjalankan segala urusan dan meningkatkan rasa percaya diri. Manfaat berkarakter jujur bagi orang lain, yaitu orang lain akan merasa nyaman, percaya, dan tidak takut jika dia berada di dekat orang yang berkarakter jujur. Orang lain juga akan meminta penilaian kepada orang yang jujur. Orang yang berkarakter jujur tidak akan merugikan orang lain. Orang yang jujur akan menjadi identifikasi orang lain atau menjadi contoh orang lain untuk bisa sama-sama menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur dapat dijadikan pendorong semangat untuk meraih cita-cita dan kesuksesan. Kemudian,
Apa sih tanda-tanda orang yang berkarakter jujur? Tanda-tanda orang yang berkarakter jujur antara lain, jika berbicara, dia tidak basa-basi, berkata dan berbuat apa adanya, jujur dalam niat, lisan, dan perbuatannya. Jika berbicara, dia terlihat santai, percaya diri, atau tidak gugup. Bila diberikan pertanyaan, dia dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah. Bila bersalah, dia akan mengakui kesalahannya dan berusaha meminta maaf. Nah, di sini ada contoh jujur. Contoh jujur itu antara lain tidak mencontek saat ujian, tidak mengambil apa yang bukan hak kita, tidak menyuap petugas kepolisian saat ditilang atau membuat kesalahan, tidak menyuap untuk mendapatkan sesuatu yang kita impikan, seperti untuk masuk universitas atau pekerjaan, atau juga masuk ke sekolah. Cara jujur terhadap diri sendiri, antara lain mengevaluasi pribadi, meluasi pribadi, berani hadapi kenyataan, sisihkan waktu untuk diri sendiri, ketahui kemampuan miliki pola pandang positif, identifikasi segala kebahagiaan diri sendiri, menentukan sebuah pilihan sesuai hati nurani, mengatakan keadaan sebenarnya jika sedang sedih, tidak berpura-pura bahagia, dan sebaliknya. Dampak buruk berbohong pada diri sendiri. Antara lain menderita batin, gagal mencapai tujuan, tidak merasa tenang, mudah kecewa pada kritik, mencemaskan pandangan orang lain, kehilangan jati diri, dan tidak memiliki teman yang tulus. Jadi dari pembahasan tadi dapat disimpulkan, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa jujur dapat membuat manusia terhindar dari segala yang bersifat negatif, mendapatkan banyak manfaat, dan dengan jujur manusia akan senantiasa dilindungi jika ada yang ingin menyakiti atau mengganggu. Dengan jujur pula, manusia akan mendapatkan pahala dan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saran dari kesimpulan di atas memberikan saran bahwa manusia harus senantiasa bersikap jujur dalam niat, perkataan, dan perbuatan untuk kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan rasa ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Jikalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kok nggak ada yang... Yuk, silakan dipimpin ini tadi si Alifatna kan ya? Iya, Pak. Nah, silakan si Asfa mimpin untuk tanya jawab Q&A. Silakan berkaitan dengan materi yang barusan disampaikan oleh kelompok 1. Yuk, silakan Asfa. Untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya silakan. Izin bertanya. Iya. Sebutin namanya ya. Nama saya Salwa Setiawan. Jadi apa yang kita dapatkan jika kita berperilaku jujur? Silakan Aswa, mau ditampung dulu pertanyaannya atau nanti langsung dijawab, silakan. Asfa sama ini ya, Asfa sama Alifatna ya. Nanti teman yang lain boleh menambahkan. Iya, Pak. Izin menjawab. Dari yang kita pelajarin dari manfaat sifat jujur, di situ tertulis memperoleh kepercayaan yang diberikan dari orang lain.
dihargai oleh orang lain, disegani, dihormati, dan menjadi identifikasi lain agar mereka sama-sama memiliki karakter jujur. Hati akan merasa lebih tenang dan otak akan menjadi lebih fresh karena tidak harus memikirkan hal lain untuk menutupi sebuah kebohongan. Dipermudahkan dalam menjalankan segala urusan dan meningkatkan rasa percaya diri. Orang yang berkarakter jujur tidak akan merugikan orang lain. Orang lain akan merasa nyaman, percaya, dan tidak takut jika dia berada di dekat orang yang berkarakter jujur. Cukup. Terima kasih jawabannya Asyifa. Iya. Sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Bagaimana cara menerapkan hidup jujur? Jujur bisa dimulai dari diri sendiri, seperti berbicara apa adanya sesuai dengan kenyataan, berbuat apa adanya, jujur dalam lisan dan perbuatan. Berbicara dengan percaya diri dan tidak gugup. Bila diberikan pertanyaan, dia dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah. Bila bersalah, dia mengakui kesalahannya dan berusaha meminta maaf. Jujur pada diri sendiri adalah menghilangkan segala bentuk penolakan yang membuat kamu jauh kepada kebenaran mengenai dirimu. Sangat manusiawi ketika kita menyangkal saat mengetahui kekurangan yang kita miliki. Keinginan untuk sempurna dan mampu melakukan segala hal mungkin masih menyelimuti kita hingga saat ini. Namun hanya orang-orang yang berani jujur pada dirinya sendiri yang bisa melihat kekurangan sebagai sesuatu yang harus dirangkul dan bukan disangkal. Seringkali tidak jujur pada diri sendiri adalah berusaha mengelak. Ada suatu keadaan di mana kita adalah sebuah hal yang salah namun tetap dilakukan. Kita terkadang tak jujur pada diri sendiri agar membuat kita merasa lebih baik pada situasi tertentu. Seorang psikolog berkata, kita menipu diri kita sendiri karena kita tidak memiliki kekuatan yang cukup serta psikologis untuk mengakui kebenaran dan berurusan dengan konsekuensi yang akan terjadi. Tidak jujur pada sendiri sendiri itu bentuk lain dari menyakiti diri sendiri. Jujur pada diri sendiri sebagai standar keberhasilan adalah salah satu bentuk self-love. Berusaha untuk tidak berbohong terhadap kemampuan dan keadaan diri sendiri. Berani jujur pada diri sendiri agar bisa meninggalkan standar-standar baku tentang keberhasilan yang mengedepankan jumlah gaji, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan nama besar. Tak perlu lagi takut dituduh manusia individualis hanya karena kita berani dan mampu mengikuti panggilan hidup yang menjadi bagian dari self-love kita.
asosial dan mementingkan diri sendiri tidak bisa didefinisikan sebagai individualisme. Sekarang, hal yang mementingkan diri sendiri tidak bisa didefinisikan sebagai individualisme. Didefinisikan sebagai realisasi diri dan berpartisipasi, bebas melakukan kebaikan dan membangun untuk masyarakat tanpa mencederai suatu norma. Yuk, dilanjutkan. Mungkin ada yang lain. Coba ditanyakan kembali kepada penanya. Saya izin bertanya, Pak. Langsung ke moderatornya, Mbak. Silakan, Mbak. Langsung ke moderatornya ya. Ya, silakan. Nama saya Naila Syakir Ramadhani. Izin bertanya, bagaimana agama mengatur tentang kejujuran? Izin menjawab. Menurut firman Allah dalam surat Quran surat Al-Ahzab ayat 70 di bawah ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ayat tersebut mengatakan bahwa Allah menyeru kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata benar. Bertakwa artinya bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah, seperti takut berbuat salah dan dosa. Seseorang yang beriman hendaklah menyempurnakan iman dan takwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan serta perbuatannya dengan kejujuran. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga." Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka, dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Oke, cukup. Yang lain silakan. Ditanyakan kembali kira-kira gimana? Sudah cukup jawabannya? Cukup, terima kasih, Siva. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya, saya Sevina Maisari. Apa contoh jujur di luar sekolah ataupun di masyarakat? Contoh jujur di lingkungan masyarakat bisa misalnya kita menemukan barang di jalan, kita tidak boleh mengambilnya jika itu bukan milik kita. Melaporkan pada pihak yang berwajib. Mentaati peraturan lalu lintas meskipun tidak dilihat oleh petugas. Cukup. Langsung ditanyain, Mbak. 2 menit lagi ya. Nanti Pak Amar ngomong 5 menit.
Udah belum Asfa? Sudah, Pak. Di close. Caranya di close, nanti saya mau nambahkan sedikit kalau ada yang mau tambahin. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih pada Alif Fatna dan Asfa ya, Ya, yang Pak. sudah menyampaikan diskusinya. Oke ya, saya ada waktu 5 menit. Kita sampai setengah 10 ya. Ya. Nanti ya. Tadi sudah bagus ya, penyampaian makalahnya sudah bagus, kemudian sudah dipresentasikan dengan baik, kemudian Q&A-nya juga udah lumayan bagus. Ya, tinggal nanti ke depan yang lain ya, baiknya teman-teman ketika menjawab itu sesuai dengan apa yang teman-teman pahami ya. Jadi dengan sesuai apa yang teman-teman pahami terkait dengan pokok bahasanya itu. Jadi dengan bahasa teman-teman aja. Jadi nanti kita bisa memahaminya dengan baik. Tuh. Yang selanjutnya Mama ingin menambahkan sedikit bahwa temanya kan tentang mengidentifikasi kejujuran ya. Ya, tadi disebutkan bahwa untuk mengetahui kejujuran ya, itu tadi tahapannya banyak ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, mengevaluasi diri dan seterusnya ya. Nah, inilah pentingnya kita sebagai para pembelajar ya, bahwa kehidupan itu penuh dengan onak dan duri, penuh dengan tantangan ya. Maka kejujuran itu sangat dipertaruhkan. Tuh, kata orang jujur itu hancur gitu ya, padahal tidak ya. Tuh, kenapa? Karena orang yang jujur tadi disebutkan mereka nggak ragu, mereka nggak takut ya, mereka percaya diri, ngomongnya juga nyaman, nah gitu ya. Kenapa? Karena tidak berpikir ya, tidak berpikir alasan untuk menutupi kebohongan. Karena kan tadi juga disebutkan bahwa bohong satu akan melahirkan bohong-bohong yang lain, jujur satu maka akan melahirkan jujur-jujur yang lain gitu ya. Mesti itu ya, misal ya Asfa tuh ya, dia bangunnya bangkong, terus dia ke sekolah, terus dia telat gitu ya. Kata Bu Guru, kenapa kamu telat? Oh, ban saya bocor, padahal dia bangkong. Itu udah bohong kan ya? Satu tuh. Kemudian kata Bu Gurunya, bocornya di mana? Oh, di depan kowi. Itu kan bohong dua tuh udahan, ya kan? Kata Bu Guru lagi, ban depan apa belakang? Ban belakang. Udah gitu ya. Bohongnya banyak tuh udahan. Ya. Nah, itu. Maka jangan sampai ya kemudian nanti bohong itu menjadi kebiasaan. Kalau bohong itu kemudian menjadi kebiasaan, maka dia akan menjadi karakter. Tapi sebaliknya, jadikanlah jujur itu menjadi kebiasaan sehingga dia akan menjadi karakter. Tadi contohnya tidak nyontek dan seterusnya. Itu awal dari keberhasilan. Ya, kalau kita nyontek ya, itu berarti udah korupsi, ya kan? Itu orang korupsi itu kan maling tuh, ya kan? Nah, dalam sebuah hadis disebutkan ya, bagi yang beragama muslim bahwa
melakukan sesuatu itu kalau bertentangan dengan hati nurani, maka itu dosa. Gitu, ya. Tadi juga disebutkan di dalam Al-Quran kita diminta untuk selalu jujur. Ya, di dalam hadis itu juga begitu, ya. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan yang di agama Hindu, Buddha, Kristen kalau ada, ya ayatnya bisa dicari sendiri. Yang di Injil, yang di Injil dicari ya tentang kejujuran itu ayat-ayat mana gitu ya. Nah, saya juga nanti berharap di makalah yang akan datang bisa disebutkan begitu. Ada ada referensinya. Misal teman-teman mengutip ayat gitu ya. Oh, di dalam Al-Qur'an gitu. Kemudian di dalam Injil. Nah, gitu ya, di dalam Weda. Jadi ada perintah apa di situ ya. Sehingga nanti teman-teman akan lebih mendalami kitab agamanya masing-masing. Oke, gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik. Itu aja, kan kita cuma sampai 9:30 tuh, karena cuma 45 menit. Minggu depan kelompok 2 siap-siap ya. Penilaian Pak Amar ambil 1 dari ketepatan menyampaikan makalah ya. Kemudian yang kedua ketika presentasi ya, ketika menjawab, memberi penjelasan. Kemudian bagi audien akan Pak Amar berikan penilaian khusus bagi mereka yang aktif saat diskusi. Ya, baik itu bertanya, menjawab, atau menambahkan atau memberi pernyataan. Komplain juga boleh. Oh, saya nggak sepakat. Nah, gitu juga boleh. Ya, kalian diskusi jangan terpaku. Jadi bebas untuk berpikir, bebas untuk menyampaikan pendapat. Yang penting sampaikan kepada moderator terlebih dahulu. Oke ya. Baik, itu aja. Mohon maaf ini lebih 1 menit. Terima kasih ya. Yang hadir sudah Pak Amar absen semua ya. Ada 1 yang belum, siapa ini ya? 28 di sini 27. 26. Nafi. Bentar, tak screenshot dulu. Cukup ya. Baik, nanti akan saya share. Mohon nanti kalau hadir di sini tetapi tidak ngomong, tidak ada namanya, nanti konfirmasi ke Pak Amar ya untuk kehadirannya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live.